Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mataram, saya hormati para rektor atau pejabat yang mewakili yang sempat hadir dalam acara ini, para wakil rektor, para dekan, para kepala lembaga, kepala biro, wakil dekan, dan seluruh undangan yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini di tengah-tengah kita sibuk bahkan menghadapi ujian berupa pandemi, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan untuk hadir memenuhi undangan panitia dalam rangka launching e-learning umat. Walaupun tadi ketua atau kepala BPTIK umat telah melaporkan bahwa e-learning umat itu sudah cukup lama, 2 tahun yang lalu, yang dirintis oleh saudara Dr. Islami yang sekarang menjadi dekan Fakultas Teknik. Tetapi selama ini masih parsial, belum dimanfaatkan secara merata oleh seluruh dosen yang ada di umat. Nah, dengan hadirnya ujian Allah berupa pandemi yang mewajibkan kita untuk berbicara tentang IT, untuk melakukan proses pembelajaran dengan IT, sehingga kita ingin agar seluruh dosen tidak ada alasan lagi untuk tidak mempergunakan IT dalam proses pembelajaran di pandemi COVID ini. Nah, untuk memberi kemudahan sehingga bagi dosen maupun mahasiswa kita memperbaharui atau memperbanyak atau melakukan evaluasi bagaimana e-learning umat itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh dosen dan mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, sehingga hari ini kita launching pada semester ganjil atau semester ganjil tahun akademik 2020-2021 tidak ada alasan lagi bagi seorang dosen untuk tidak mempergunakan e-learning umat dalam proses pembelajaran daring, karena kita sampai bulan Desember sesuai dengan surat keputusan Mendikbud masih kita pembelajarannya lewat daring. Nah, oleh karena itu kita launching sekaligus melakukan workshop bagi dosen. Bahkan saya sudah minta kepada tim e-learning, bahkan biro kerjasama untuk mengundang beberapa perguruan tinggi swasta tentunya yang ada di Kota Mataram, apabila berkenan untuk bisa ikut kirim 1-2 orang dosen untuk bersama-sama kami mengikuti workshop pemanfaatan e-learning ini. Nah, itu maksudnya kita mengundang Bapak-bapak dan Ibu para rektor perguruan tinggi swasta yang ada di Mataram. Jika memungkinkan kita kerjasama, bisa dibangun kerjasama dengan kami dalam rangka memanfaatkan e-learning ini untuk digunakan sebagai proses pembelajaran bagi mahasiswa kita. Kenapa ini penting? Saya mengutip pendapatnya almarhum Profesor Malik Fajar. Mengapa ini e-learning begitu penting? Karena mengapa IT itu begitu penting? Karena perguruan tinggi, terutama dosen, tidak bisa melepaskan diri dengan IT, dengan teknologi. Nah, karena apa? Kita ingin mengejar mutu. Sebuah perguruan tinggi tidak melepaskan diri dari persoalan mutu, karena mutu itu tidak pernah akan bisa tercapai Bapak dan Ibu, karena selalu bergerak. Nah, oleh karena itu selalu kita berusaha bagaimana mutu itu bisa kita raih, sehingga mutu ini bisa menggairahkan bagi kita pengelola perguruan tinggi, memotivasi kita untuk berinovasi sehingga mutu itu bisa tercapai. Karena menurut Pak Malik Fajar, saya petik ini, mutu itu tidak akan pernah selesai bagi sebuah perguruan tinggi, tapi mutu menjadi kebanggaan dan menggairahkan sehingga termotivasi bagi pengelola untuk berinovasi terus menerus. Ini saya kutip dari tulisannya Pak Profesor Malik Fajar dalam pengarahan beliau di ketika meluncing e-learning untuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia di Yogyakarta.
Kalau salah WR2 hadir saat itu ya. Siapa yang kita kirim saat itu di UMJ, PR1 atau WR2 itu hadir. Nah, oleh karena itu harus hormati, bicara mutu sudah pasti bicara sumber daya manusia. Sumber daya manusia perguruan tinggi adalah dosen. Tidak mungkin mutu bisa tercapai, bisa akan kita raih kalau sumber daya dosen kita, sumber daya manusia kita tidak bisa profesional, baik secara akademik maupun dalam penguasaan teknologi informasi ini. Nah, oleh karena itu saya hormati, tidak ada alasan bagi seorang dosen yang tidak bersahabat dengan IT ini. Mau tidak mau kita harus bersahabat, harus kita belajar tentang informasi dan teknologi ini. Kita tidak bisa lari dari persoalan ini. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi COVID yang mewajibkan kita untuk pembelajaran dengan sistem daring. Nah, tidak daring pun untuk sebuah program studi yang sudah terakreditasi dalam proses pembelajaran harus melakukan proses pembelajaran minimal 20% dengan pembelajaran daring. Itu bagi program studi yang sudah terakreditasi A. Nah, alhamdulillah kita di umat sudah ada satu program studi yang akreditasi A, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dia harus melakukan proses pembelajaran minimal 20% dengan sistem daring. Itu di luar pandemi COVID. Nah, oleh karena itu, bagi seorang dosen dalam rangka peningkatan kualitas diri kita sebagai seorang dosen, maka mari kita bersahabat dengan IT ini. Kalau tidak meminta, ya kita didampingi oleh para ahli. Alhamdulillah kita punya banyak orang yang bisa mendampingi, membimbing untuk kita bisa kuasai. Saya punya pengalaman pribadi, saya adalah termasuk orang yang gagap terhadap teknologi, gatek istilahnya orang. Sangat sulit. Tetapi ketika saya mau ujian disertasi, tidak bisa meminta bantuan orang lain, harus diri sendiri untuk memanfaatkan IT itu. Akhirnya saya belajar. Tidak ada waktu tanpa berbicara tentang berkomunikasi dengan internet. Di rumah saya pasang wifi supaya bisa setiap saat. Alhamdulillah saya bisa. Jadi tidak ada alasan karena umur. Ada yang alasan kita sudah tua, Pak, saya sudah umur 62 tahun, akan masukin 63 tahun. Bisa kita sepanjang kita mau belajar. Almarhum ketua BPH kita, Ki Haji Abdul Muhid itu sangat luar biasa memanfaatkan IT ini. Sehingga beliau ceramah di mana-mana selalu mempergunakan IT. Tidak ada istilah beliau tuh hafiz, hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi tidak mau berceramah itu dengan lisan, tetapi beliau pasti menampilkan layar dengan IT itu dengan beliau pakai. Itu luar biasa memanfaatkan teknologi. Nah, kita dosen tidak ada alasan untuk dia seperti itu. Karena bicara mutu tidak bisa melepaskan dosen merupakan satu kesatuan yang terkait dengan persoalan peningkatan mutu kualitas perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu mutu ini adalah dosen itu harus peningkatan akademiknya. Dia bisa studi lanjut, yang S2 bisa ke S3. Tidak cukup dengan S3, dia harus belajar penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Karena setelah itu dia harus dosen rajin menulis jurnal, menulis artikel yang setiap saat harus bisa dikirim ke penerbit jurnal. Nah, oleh karena itu hadirin hormati, mari kita manfaatkan kemudahan ini dalam rangka mempermudah kita, membantu kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai tanggung jawab kita terhadap intelektualitas kita, tugas pokok kita sebagai dosen yang profesional. Tidak dikatakan dosen kalau dia belum profesional sebagai seorang dosen. Apalagi sudah sertifikasi, itu kan berarti dosen sudah profesional. Di era sekarang ini sedang rapat malah bisa nguji orang. Bisa kita kasih kuliah orang. Ini luar biasa dengan memanfaatkan IT ini Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih pada tim ini yang dipimpin oleh Wakil Rektor 1 dan seluruh tim pengembang IT e-learning ini. Mudah-mudahan setiap saat kita evaluasi. Karena namanya teknologi tidak ada yang stagnan, selalu mengalami perubahan. HP kita hampir setiap bulan tidak laku. Sebulan yang lalu harganya bisa 10 juta, bulan kemudian bisa harganya hanya 3 juta. Itulah teknologi. Nah, oleh karena itu jangan merasa puas
dengan sekarang launching e-learning umat sehingga BPTIK sudah merasa puas sudah selesai? Belum selesai, karena teknologi setiap saat selalu mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu selalu melakukan inovasi, kemudian selalu melakukan evaluasi tentang e-learning yang sudah diciptakan itu. Kadang-kadang kita sudah menciptakan satu paket, kemudian rasa sudah puas. Nah, itu kaitan dengan teknologi selalu mengalami perubahan. Tidak boleh ada puas bahwa itu sudah selesai. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim e-learning ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pengembangan perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita dalam meraih kemajuan di perguruan tinggi. Nah, kami terus terang, saya sama Pak Ansari, Rektor Universitas Al-Azhar, setiap pagi diskusi, karena kami tim jalan kaki pagi hari. Jadi ada 5 pimpinan perguruan tinggi setiap hari. Kami jalan 5 kilo. Jadi ada Rektor Unijar, ada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, ada Ketua Stikes, ada Ketua STP Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata nih, Pak Halus enggak hadir ini ya. Nah, kemudian walaupun dari jauh dia satu ahad ada di Mataram, Ketua Sekolah Tinggi STKIP Taman Siswa Bima. Itu setiap hari kita jalan berempat itu tidak pernah putus. Nah, cuma tadi ketiduran Pak Ansari, tidak keluar gitu. Nah, itu alhamdulillah, itu selama Covid kita sudah hampir 4 bulan, 5 bulan jalan pagi memulai. Nah, itulah kita bentuk olahraga kita. Nah, setiap jalan itu hanya diskusi. Bagaimana kita diskusi tentang perguruan tinggi. Hampir tidak berdiskusi yang lain. Bagaimana perkembangan mahasiswa baru, bagaimana perkembangan dosen kita, berapa yang sudah studi lanjut, berapa yang sudah diwisuda, itulah yang setiap hari. Bagaimana hubungan kita dengan pemerintah, bagaimana dengan beasiswa, itu setiap hari kita diskusi. Ini berempat itu. Saling tukar pikiran. Ya, kadang-kadang hari Ahad itu rame. Kita keluar di lem, ya hadir Ketua Aptisi juga hadir situ kadang-kadang. Keluar dia hari Ahad, tapi sekali-sekali dia keluar. Nah, ya, habis itu kita makan soto, traktirnya Ketua Stikes Mataram. Udah makan soto pinggir jalan diskusi. Itu yang luar biasa, kita manfaatkan hal-hal yang di luar secara formal diskusi. Karena kita ingin melihat bahwa kita ingin maju Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan launching e-learning ini menjadi langkah awal kita dalam meraih sebuah kemajuan di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Kita tidak boleh abai, tidak boleh lalai, tidak boleh merasa kecil hati karena kita di swasta. Tapi mari kita bangkit bersama dalam meningkatkan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat ini. Saya kira itu, hadirin hormati, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bahwa hari ini kita meluncing e-learning Universitas Muhammadiyah Mataram untuk dimanfaatkan untuk dalam rangka pengembangan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Kamis tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2020, kita resmi meluncing e-learning Universitas Muhammadiyah Mataram. Terima kasih. Nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.